Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Hadis menceritakan la taghtab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, gimana kabarnya nih pagi hari ini? Ya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menyaksikan Siraman Kolbu ini dan mengambil ilmu yang ada di dalamnya melalui tausiahnya guru kita Pak Ustadz Danu maupun dari narasumber kita, sehingga kita bisa banyak belajar. Alhamdulillah senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi nih. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah, pemirsa pasti sudah tahu bahwa di Siraman Kolbu ini banyak sekali contoh-contoh permasalahan penyakit yang ditimbulkan dari emosi, dari marah, dari sifat-sifat yang emosional. Di tema kita pagi hari ini adalah meredam amarah. Sebetulnya bagaimana cara meredam amarah yang baik? Karena kalau Pak Ustadz suka menjelaskan, itu seperti dua mata pisau ya. Kalau marahnya disimpan, jadi penyakit. Dikeluarkan juga marahnya meledak-ledak, emosinya itu jadi penyakit juga. Nah sebetulnya seperti apa jalan tengahnya di Pak Ustadz ketika kita memang ada amarah dalam diri kita. Bagaimana meredam yang baik dan benar sesuai dengan pandangan Islam. Ya. Silakan tausiahnya. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah. Tema kita bagus, yaitu meredam amarah. Selama ini kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau menginginkan suatu masalah atau dalam segala hal rata-rata marah itu muncul di diri kita, muncul dari pikiran, muncul dari hati kita, atau muncul melalui telinga kita mendengarkan sesuatu yang menurut kita tidak nyaman, itu emosi marah. Muncul melalui mata kita, apa yang kita lihat nggak cocok dengan keinginan kita, ego kita marah. Betul. Ya, nah disitulah kemarahan itu muncul. Padahal salah satu hadis menceritakan la taghtab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Sebenarnya itu banyak sekali hal yang belum pernah banyak orang tahu. Dan marah itu sebenarnya hasil akhirnya apa? Itu banyak orang Islam yang belum tahu. Nah, kenapa? Sebenarnya kalau mamanya marah itu sudah dilarang, bahwa kalau kita tidak marah baginya surga, itu kan sudah dijelaskan. Hadis itu yang menceritakan siapa Rasul, dari siapa, dari Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah. Sebenarnya itu juga kita harus imani ya. Nah, pada saat kita itu hanya tahu ilmunya, jangan marah bagimu surga, itu hanya tahu ilmunya, tetapi prakteknya kadang nggak ngerti. Seseorang mamanya yang tahu agama, mamanya ya tahu agama lah, tahu ya, saya tahu. Kemudian dia mendengarkan sesuatu yang menurut dia tidak cocok. Itu marah, kemudian bereaksi. Akhirnya menghujat bisa, akhirnya memfitnah bisa, akhirnya mengejek bisa. Tergantung dia aja. Dan kalau dia punya jamaah, disebarkan lalu jamaah, direkam sama jamaahnya, disebarin lagi. Nah, di sini sama halnya dia menyebarkan dosa jariah. Nah, disinilah harus kita sadari, jangan marah itu memang betul-betul tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita sadari. Bagaimana jangan sampai orang memang tidak pernah berpikir bahwasanya marah ini bisa jadi penyakit. Kalaupun waktu saya merangkan ini banyak, saya akan merangkan. Kenapa orang itu punya pikirannya dia marah itu bisa jadi tumor atau bisa radang selaput otak. Itu belum pernah ada memang penelitian tentang marah. Tetapi kalau memang saya mau cerita, insya Allah banyak pengalaman yang diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada saya mengetahui tentang itu.
Seseorang yang marahnya disimpan di dalam pikiran, ada persoalan difikirin, kemudian marah, diem, dia terkena stroke. Seorang yang marah, kaku hatinya, dikasih nasihat, marah hatinya, dendam dengan yang ngasih tahu, lama-lama itu kena sirosis. Itu normal menurut hal manusia. Tetapi tahukah kita bahwa marah itulah yang akan menjadi penyebabnya seseorang itu masuk neraka. Itu berhubungan dengan hadis Nabi yang tadi. Makanya harus ingat, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Marah kepada orang tua pada saat dikasih tahu tentang kehidupannya dia marah. Berapa kali dia marah sama orang tua, besoknya dia tabrakan, kakinya patah. Itu salah satu gambaran musibah juga. Ayolah, memang kita tidak menakut-nakuti. Ayo jangan sampai kita itu besok masuk neraka, sudah patah di dunia, di neraka besok dipukulin dengan malaikat, dihancurin. Seperti itu. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Ayolah kita kembali jalan Allah, tinggalkan marah. Senantiasa musyawarah. Wasyawirum fil amri. Musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Musyawarah yang baik, tabayun kepada orang yang memang kita salah dengan mereka. Jangan gengsi. Gengsi sampai akhirat hilang gengsinya. Marilah kita fahami, ajaran Islam itu ajaran yang paling mulia. Ayo kita kerjakan, bukan hanya cuma hafal, kerjakan. Walaupun susah, yang susah itulah surga nantinya. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Wallahu a'lam. Allahu alam. Coba nanti kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, betulkah ini ilmu pelet atau ada ilmu-ilmu yang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukan hati.